Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita panjatkan puji serta rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan karunia-Nya yang diberikan kepada kita semua, sehingga dengan itu semoga kita bisa memanfaatkan, bisa memaksimalkan untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi dari kemarin. Salawat serta salam kita panjatkan pula kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, suri tauladan kita, uswatun hasanah kita dalam melakukan setiap lika-liku atau lini kehidupan sehari-hari yang akan kita lakukan. Alhamdulillah teman-teman, kita dipertemukan lagi di dalam video ini dimanapun dan kapanpun Anda berada. Semoga Anda tetap dalam lindungan Allah dan dalam berkahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebelumnya perkenalkan pula kepada teman-teman jika ada yang belum kenal kepada saya, yakni nama saya Abdul Rojak dari Ilmu Al-Quran, dari Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir Universitas Ibnu Khaldun Bogor. Ya taib, pada video kita kali ini kita akan membahas sebuah tema mengenai tafsir tarbawi. Tafsir tarbawi ini semakin lebih mendalam lagi kita mengenal tentang sebuah tafsir ya. Dan kita akan bahas secara rinci dulu. Kita akan bahas secara lebih dalam dulu mengenai apa itu tafsir, apa itu tarbawi. Ya, baik, kita mulai saja langsung. Tafsir tarbawi. Tafsir itu asal katanya dari tafassara yufassiru tafsiran, yang artinya menjelaskan, menyingkap atau mengungkap sebuah makna dalam ayat-ayat Al-Quran. Jadi tafsir itu adalah menjelaskan, menyingkap atau mengungkap makna. Kemudian at-tarbawi atau tarbawi itu asal katanya itu dari tarbiyah, yang artinya pendidikan, pembinaan atau pembentukan gitu. Tarbawi. Jadi dapat kita simpulkan bahwasannya tafsir tarbawi itu adalah penafsiran ayat-ayat di dalam Al-Quran yang berfokus pada nilai-nilai pendidikan, baik yang berkaitan dengan pembinaan akhlak, mental, spiritual, intelektual, sosial, dan apapun itu yang berkaitan dengan pendidikan, sehingga dengan itu tujuannya untuk membentuk manusia supaya lebih baik lagi, membentuk manusia yang diinginkan Al-Quran. Dengan itu tujuan daripadanya Al-Quran itu diciptakan, Al-Quran itu diturunkan, yakni untuk manusia, yakni untuk pembentukan karakter manusia sehingga kita menjadi orang-orang yang lebih bertakwa lagi, berihsan lagi, berakhlak lagi, dan beradab lagi. Ya, taib ya, seperti itu. Jadi intinya atau singkatnya, tafsir tarbawi itu adalah penafsiran Al-Quran untuk menggali dan menerapkan pesan-pesan pendidikan di dalam ayat-ayat Al-Quran gitu. Oke, kita lanjut. Tadi kita telah membahas mengenai tentang pengertian daripada tafsir tarbawi tersebut. Tujuannya juga telah kita uraikan, bahwasannya tadi telah disebutkan ya. Kita lanjut kepada karakteristik daripada tafsir tarbawi. Yang pertama itu fokus pada aspek pendidikan atau pembentukan kepribadian. Jadi di ayat Al-Quran itu kan banyak sekali ya ayat-ayat yang menyinggung tentang akhlak, ayat-ayat yang menyinggung tentang sosial dan lain sebagainya. Itu kalau kita gali secara lebih mendalam lagi, kita buka tafsirnya lagi, itu fokus terhadap pembentukan kepribadian.
Kemudian yang kedua, karakteristik tafsir tarbawi itu mengaitkan ayat-ayat dengan konsep pembelajaran, baik itu dengan guru, dengan murid, dan lain sebagainya. Adapun yang ketiga, memberikan tafsiran kontekstual untuk aplikasi dalam dunia pendidikan modern. Jadi, ayat-ayat Al-Quran yang membahas tentang pendidikan itu sebenarnya sudah lengkap, yang bisa kita terapkan di dalam kehidupan kita sehari-hari, terutama dalam sistem pendidikan yang ada pada sekarang. Kemudian yang keempat, bersikap aplikatif dan solutif, tidak hanya teoritis. Kalau kita gali secara lebih mendalam terkait dengan ayat-ayat tarbawi, hal tersebut itu bisa benar-benar kita relevansikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita bisa terapkan bagaimana interaksi antara guru dengan murid, bagaimana cara mengajar yang baik, bagaimana cara menjadi murid yang baik, seperti itu. Jadi karakteristik dari tafsir tarbawi itu paling intinya itu fokus terhadap ayat-ayat pendidikan, yang mana ayat-ayat tersebut insya Allah akan membentuk kepribadian kita, baik itu dari akhlak, baik itu dari adab, dan lain sebagainya. Ya, taib. Kita lanjut ke pembahasan kita selanjutnya. Kita berikan sebuah contoh dari ayat-ayat tafsir tarbawi. Kita ambil contoh dari Quran surat Al-Alaq ayat 1 sampai dengan 5. Kita bacakan terlebih dahulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Artinya, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmu lah yang maha pemurah, yang mengajar manusia dengan perantara kalam. Dia mengajar kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. Dari ayat ini 1 sampai 5 kita dapat simpulkan, kita dapat tafsir dari Quraisy Shihab bahwasannya kata Iqra, perintah membaca, itu tidak harus adanya sebuah teks tertulis sebagai objek bacaan, tidak juga harus diucapkan sehingga terdengar oleh orang lain. Sebab kita dapat temukan, kita dapat simpulkan, kita dapat himpun bahwasannya kata Iqra ini lebih dari sekedar membaca, karena bisa kita uraikan bahwasannya kata Iqra itu bisa berarti menyampaikan, menelaah, membaca, mendalami, meneliti, mengetahui ciri sesuatu, dan sebagainya. Karena objeknya bersifat umum, maka objek kata tersebut mencakup segala yang dapat terjangkau, baik yang menyangkut bacaan teks suci yang bersumber dari Tuhan maupun bukan. Jadi pada intinya, kata Iqra itu bukan sekedar perintah membaca, tetapi lebih daripada apa yang kita pikirkan, apa yang kita tahu. Bahwasanya kata Iqra itu bukan sekedar hanya pada fokus kepada teks bacaan, bukan kepada bukan hanya di dalam teks bacaan, tapi di seluruh kehidupan kita itu bisa kita jadikan sebagai kata Iqra. Contoh, kita memandang langit, kita tadabbur alam, itu semua termasuk dari bagian Iqra. Kemudian, menurut Syekh Abdul Hamid Mahmud dalam bukunya Al-Quran fi Syahri Al-Quran, mengatakan bahwa kalimat Iqra bismi rabbik itu tidak sekedar perintah membaca, tapi dimaknai lebih luas. Atau dalam kata lain, ayat ini itu ingin menggambarkan kepada kita bahwasannya Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, bacalah demi Tuhanmu, bergeraklah demi Tuhanmu, bekerjalah demi Tuhanmu, mengajarkanlah demi Tuhanmu. Jikalau tidak bergerak, tidak bekerja, tidak mengajar atau berhenti melakukan sesuatu, hendaknya tetap didasari pada kalimat setiap lini kehidupan kita itu yang penting demi Tuhan kita. Yang penting demi kehidupan kita.
Jadi apapun itu, kita ingin bekerja, kita ingin belajar, kita ingin mengajar, kita ingin beribadah, itu kita harus tetap niatkan ikhlas kepada Allah. Seperti itu. Ayat itu pengen berbicara kepada kita itu kurang lebihnya seperti itu, ya. Jadi dapat kita pahami bahwasannya surat Al-Alaq itu menjadi dasar perintah untuk membaca. Membaca dalam makna yang sangat luas. Tidak kita kontekskan dengan pendidikan saat ini. Maka perintah tersebut menjadi landasan utama bagi seorang pendidik. Kemudian ada hal yang menarik nih dari kata ikra yang pertama dan yang kedua. Ada ulama berpendapat bahwasannya ikra yang pertama itu adalah untuk nabi, yang kedua untuk umatnya. Ada juga pendapat yang mengatakan bahwasannya ikra yang pertama itu kita buat belajar, ikra yang kedua itu untuk mengajar. Ada juga yang berpendapat bahwasannya ikra yang pertama itu membaca dalam sholat. Ada juga yang keduanya itu perintah membaca ketika di luar sholat. Nah, pendapat-pendapat itu bisa kita uraikan bahwasannya ikra yang pertama itu kalau kita dalam menuntut ilmu, dalam proses belajar perlu berulang-ulang. Maka kenapa tetap diulangi sebanyak 2 kali perintah ikra tersebut? Supaya apa? Supaya kita ketika belajar kita tidak semerta-merta sudah cukup belajar, habis itu kita lupakan. Tidak seperti itu. Kita belajar, kemudian kita ulangi lagi, kita mendapatkan hal yang baru lagi. Jadi ikra yang pertama dan yang kedua itu saling korelasi, saling berkaitan, sehingga kita dapat simpulkan, kita dapat ibroh bahwasannya ikra yang pertama dan yang kedua itu sebagai simbol atau sebagai perintah kepada kita. Ketika kita sudah belajar, jangan lupa untuk takrir, untuk kita ulangin, untuk kita murojaah lagi terkait dengan apa yang telah kita baca, terkait dengan ilmu-ilmu yang telah kita pelajari. Nah, itu merupakan hal yang cukup menarik ya untuk kita bahas terkait dengan kata ikra. Ya, jadi kita dapat simpulkan, kita dapat ibroh dari Quran surat Al-Alaq ayat 1 dengan 5 itu adalah perintah membaca, adalah perintah untuk kita selalu belajar dalam segala apapun. Dan jangan lupa dari pembelajaran itu selalu kita niatkan keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau kita dapat simpulkan atau kita dapat bahasakan bahwasannya jadikanlah seluruh hidupmu itu semua karena Allah gitu. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, bacalah dengan menyebut Tuhanmu. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, iqra wa rabbukal akram, bergeraklah dengan Tuhanmu, bekerjalah dengan Tuhanmu, mengajarkanlah dengan Tuhanmu. Apapun aktivitas yang kita lakukan, ikhlaskan karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita dapat simpulkan seperti itu di dalam tafsir ayat Tarbawi. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.